Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar Milenial Media Pelajar Kekinian. Masih seputar keibnuan, yaitu di konten berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, pada kesempatan kali ini masih bersama rekan Rizal, Ketua PC Ibnu Bondowoso. Di video sebelumnya kita sudah menyaksikan, kita sudah dijelaskan bahwa bagaimana sih sejarah singkat Ibnu itu, bagaimana tahun berapa didirikan, siapa yang mendirikan, itu sudah dijelaskan. Makanya kita akan lanjut kepada pembahasan manfaat. Karena kita kan tentu ketika gabung di organisasi, entah itu organisasi apa, yang khususnya di NU ini Ibnu, jadi tentu bertanya-tanya apa yang akan feedback yang akan kita dapatkan ketika gabung di organisasi Ibnu ini. Menurut jenengan gimana, Pak? Sebenarnya banyak manfaat. Banyak. Ya, banyak manfaat kita bergabung di organisasi Ibnu. Terutama yang paling urgent dan yang paling penting serta yang sifatnya menghibur, yang mungkin banyak teman, itu salah satunya. Karena kalau relasi, betul. Karena kalau kita aktif di organisasi, itu bohong kalau kita nggak punya teman. Ya. Apalagi di IPNU PPNU yang sifatnya itu sudah nasional, baik bahkan dari internasional, bahkan internasional, baik dari tingkat anak ranting kemudian sampai tingkat pusat. Gitu. Kemudian anak yang kedua yaitu kita dapat memperoleh ilmu dan pengalaman. Karena kalau kita misalnya sekolah, itu kita hanya dapat ilmu yang di sekolah saja. Kemudian pengalaman itu biasanya kita cari melalui jalur organisasi. Baik itu di organisasi KNU-an yang lain, ya khususnya IPNU PPNU pastinya. Iya, pasti. Karena memang di IPNU PPNU sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu banyak teman, yang kedua juga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman, dan yang ketiga kita juga diajari untuk peka terhadap sosial, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kalau misalnya aktivis, kalau misalnya dia itu orang aktivis, organisatoris, dia akan bertemu dengan orang-orang yang itu pasti banyak mengenali perbedaan-perbedaan pendapat. Contoh misal ketika kita kumpul dalam satu forum organisasi atau pertemuan lainnya dan lain sebagainya, itu mungkin kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang berbeda pendapat. Nah, kita di situ akan peka. Kita di situ akan mempunyai sikap toleransi. Oh, kita harus menghargai orang itu. Oh, kita harus menghargai ini dan lain sebagainya. Dan yang manfaat seterusnya, kita juga mampu membangun jaringan di sana. Nah, ini yang penting. Ini yang penting karena di luar organisasi kita tidak akan pernah mempunyai jaringan. Baik di tingkatan wilayah, pusat dan lain sebagainya. Dengan kita masuk di IPNU PPNU, ini adalah jalur yang tepat bagi para pelajar, mahasiswa dan santri, dan orang-orang yang itu masih umurnya 13 hingga 27 tahun. Ini adalah jalan yang pas untuk lebih melebarkan sayap kita mencari jaringan seluas-luasnya. Dan manfaat yang seterusnya juga, kita di sana bisa hunting, bisa jalan-jalan. Nah, ini yang paling penting ini. Biasanya yang paling perlu juga berarti kayak ini. Memang perlu karena di IPNU PPNU ini banyak kegiatan. Baik nanti kita akan datang ke desa satu ke yang lainnya, kemudian kecamatan satu ke kecamatan lainnya, kota satu ke kota lainnya, bahkan lintas provinsi juga bisa. Dan manfaat yang terakhir ini sebenarnya hanya bonus ya, Pak. Bonus. Ini mengarah kepada pendiri IPNU sama PPNU. Beliau adalah salah satu orang yang di situ bisa dikatakan sukses dalam organisasi. Kenapa? Karena saya pernah mendengar salah satu cuitan dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU yang sekarang itu pernah mengatakan kita bercinta dalam satu ikatan yang sama. Sehingga kemudian ending daripada organisasi ini akan melibatkan pada jenjang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan. Jadi istilahnya itu gampangnya kita dapat jodoh di organisasi begitu. Itu bonus tapi bonus. Tapi yang paling penting ya kita harus banyak mencari ilmu, wawasan, kemudian jaringan dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu. Karena memang kita tidak pas seterusnya belajar di lingkungan itu ya. Apalagi kita tidak pas seterusnya umur 25 terus, umur 13 enggak kan, Pak? Jadi ketika kita sudah umur 27 tahun ke atas, maka kita sudah tidak di IPNU. Maka kita perlu jaringan-jaringan yang jaringan itu yang akan mengantarkan kita ke jenjang organisasi selanjutnya.
Jadi biar kita tidak terlalu plonga-plongo kan seperti Betul, itu ya Pak. betul. Makanya kita manfaatkan untuk menata diri kita ke masa depan gitu ya. Betul. Karena ini juga manfaat yang bisa kita dapatkan. Tapi lebih daripada itu kita harus berproses dulu, jangan langsung mengharapkan hasilnya kan seperti Betul. itu Pak ya. Kita harus berproses, jangan banyak protes. Oke seperti itu. Untuk selanjutnya, karena memang di IPNO ini tidak lepas dari yang namanya masyarakat Pak ya. Jadi selalu bersinggungan ketika kegiatan ataupun hal-hal yang lain yang sudah kata sampaikan bahwa kita ini akan peka dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana peran IPNO di lingkungan masyarakat? Peran daripada pelajar NU, generasi muda NU yang hari ini adalah pemimpin masa depan, ini sangat besar sekali manfaatnya kepada masyarakat. Iya. Kita tentunya di sana mampu untuk mendorong dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Contoh misal ketika kita ada kegiatan misal di PAC kayak di Jambesari, kemudian mengadakan bakti sosial yang itu sifatnya adalah berbaur dengan masyarakat, maka kita akan tahu bagaimana situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri. Dan bahkan kalau kita misalnya ikut andil ketika ada contoh misalnya bencana alam kayak kemarin di Sempol itu, maka organisasi IPNO IPPNU khususnya ini akan langsung terjun langsung ke lapangan untuk membantu di sana agar kita dikenal bahwa IPNO ini bukan semata-mata untuk mencerdaskan diri orang, tapi bagaimana selalu untuk berkaitan sosial masyarakatnya tetap erat begitu. Karena hubungan antara masyarakat sehingga stratifikasi sosial itu tetap terjaga, baik itu yang menengah ke atas, menengah ke bawah dan lain sebagainya. Jadi memang ya antara di IPNO ini dan masyarakat harus berkaitan berarti ya Pak. Tidak bisa dipisahkan. Karena di IPNO bukan hanya terkait dengan pengalaman, pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga, tapi juga sekiranya bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi itu ya yang bisa kita dapatkan di organisasi. Makanya jangan sampai ragu lah untuk gabung di organisasi. Karena masih banyak bonus-bonus ya, termasuk salah satu disebutkan tadi. Banyak bonus-bonus yang akan kita dapatkan digabung di organisasi ini. Mungkin hanya itu ya di video kali ini. Nanti kita lanjut lagi, akan ada pembahasan bagaimana lebih spesifik lagi terhadap organisasi. Bagi ini bermanfaat saya kira kepada teman-teman, rekan dan rekan kita yang ada di struktural terutama. Jadi ini bermanfaat. Makanya jangan hanya selesai di video ini, di video selanjutnya part 3 Pak ya. Part 3 betul. Kita akan lanjut di part 3. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Kita selesai di video kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, closing statement terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak. Akhir daripada di part 2 ini ya, karena ini berkaitan dengan manfaat dan hubungan kita antar masyarakat, tentunya pasti ada ketersampingan, pasti ada keterkaitan khususnya dengan kita hidup di sosial, di masyarakat sosial. Tentunya itu harus banyak memberikan manfaat dan dampak positif sehingga IPNO akan dikenal di kalangan masyarakat, dan mereka orang-orang yang ada di masyarakat menganggap bahwa generasi muda NU pada hari ini adalah pemimpin yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan muassis yang sudah terdahulu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Oke, terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share jika ini bermanfaat kepada kalian, agar kita semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.